desa yang berada di Kecamatan Kampung Rakyat. Desa Tanjung Medan merupakan ibu kota Kecamatan Kampung Rakyat yang dahulu bernama Kampung Raja. Terjadi perubahan nama Kecamatan Kampung Rakyat dikarenakan konsensus politik yang mengubah konstelasi sosial di kampung itu, dan juga berkaitan dengan revolusi sosial tahun 1946. Salah satu raja Kampung Raja yaitu Tengku Nong Hamja dikenal masyarakat Kampung Rakyat sebagai Raja Kampung keturunan bangsawan Melayu, Kota Pinang dari Sungai Toras, yang menjabat sebagai kepala pemerintah setingkat dengan camat yang memerintah Kampung Raja. Dengan status itu, Tengku Nong Hamja dapat menjadi raja kecil yang memerintah dari sebuah kampung terbesar dengan suatu daerah administratif yang dinilai penting secara ekonomi, sosial, dan politik. Maka dari itu, berikut bangunan peninggalan masa Tengku Nong Hamja, yaitu makam, masjid, BKIA, sumur, dan ada pos pembangunan masa Belanda. Berikut kisahnya. Pertama yaitu Masjid Lama Tanjung Medan. Seperti namanya, Masjid Lama Tanjung Medan memang benar-benar masjid lama yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Alasan karena luasnya yang hanya 100 meter persegi dianggap tidak lagi mampu menampung jamaah. Sebagai jalan keluar, masyarakat Kampung Raja mengambil prakarsa untuk membangun masjid yang baru. Masjid Lama Tanjung Medan merupakan masjid unik dengan memadupadankan ciri khas barat dan kayu papan Melayu kecil yang kini terpaksa dijadikan gudang peralatan masjid Jami Tanjung Medan. Ini memiliki menara setinggi kira-kira 10 meter yang kini sudah hancur dan roboh. Kemudian masjid ini memiliki serambi yang luasnya melebihi bangunan di dalamnya. Kemudian masjid ini memiliki mihrab yang berbentuk bulat seperti peluru yang ditempelkan seperti dari luar. Untuk bagian lantainya, masjid ini meninggikan 50 cm dari permukaan tanah dengan memiliki 3 pintu masuk dan juga 9 jendela. Jendelanya bentuk daun pintu dan jendela disusun seperti bentuk sisir. Nah, dari masjid ini yaitu warna biru dan juga pintunya berwarna kuning yang dibalutkan dengan warna hijau. Inilah cerita tentang Masjid Lama Tanjung Medan. Kemudian ada makam Tengku Nong Hamja. Sebagai seorang raja, maka ia dikuburkan di samping Masjid Lama Tanjung Medan. Makamnya dibuat pagar dengan berwarna kuning dan nisannya berwarna putih. Terdapat inskripsi dalam makam Tengku Nong Hamja yang bertuliskan Tengku Nong Hamja, Raja Kampung Raja almarhum Tawakal Alamullah, 1 Januari 1916 sampai 4 Maret 1946 sebagai Raja Kampung Raja, September 1946 sampai 19 Desember 1049 menjadi Aba, Juli 1950 sampai 21 Juli 1968 menjadi Kepala Wilayah Labuan Batu 1 atau Pati. Dan Tengku Nong Hamja mangkat diabadikan dengan jelas pada makam prasasti yang tertulis pada malam Ahad jam 7:50 waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 21 Juli 1968. Inilah makam Tengku Nong Hamja. Ada BKIA, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, sebagai balai masyarakat khusus yang dibuat untuk mendukung program pemerintah dalam menjalankan pembangunan kesehatan. BKIA Tanjung Medan ini dibangun pada tahun 1967 dan tidak digunakan lagi sekitar 20 tahun yang lalu. Namun, sebagian bangunan BKIA digunakan sebagai rumah. Lalu ada sumur istana. Sumur ini menjadi bangunan satu-satunya yang tersisa dalam cakupan wilayah istana. Sumur istana yang digunakan pada masa Tengku Nong Hamja. Tanah yang dahulu merupakan tempat istana ini berada, kini rata menjadi sebuah lahan persawahan. Terakhir ada bangunan pos penjagaan militer Belanda. Bangunan ini digunakan sebagai tempat penjagaan oleh para militer Belanda. Letak bangunan pos penjagaan ini berada dalam wilayah yang sama dengan wilayah kerajaan Raja Kampung Raja. Terdapat sebuah sel di dalamnya yang dipergunakan untuk memenjarakan atau mengurung orang-orang melawan Belanda.
Kisah Tengku Nong Hamja dan bangunan-bangunan peninggalan. Dari peninggalan-peninggalan kerajaan Kampung Raja tadi yang berupa masjid, makam, sumur, adanya pos penjagaan militer Belanda, dan adanya juga BKIA, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, dapat dijadikan bukti bahwasanya kerajaan Kampung Raja benar adanya dan juga memiliki eksistensi yang tinggi. Sebagaimana dalam makam Tengku Nong Hamja yang berada juga di sekitaran desa Tanjung Medan, dalam inskripsi tersebut dituliskan bahwasanya Tengku Nong Hamja ini mulai menjadi raja dan memerintah pada tanggal 1 Januari 1916. Dengan adanya inskripsi ini dapat dijadikan sumber data bagi peneliti maupun penggiat sejarah lainnya bahwasanya kerajaan Kampung Raja ini benar adanya. Di Kabupaten Labuan Batu bukan hanya ada 4 kerajaan yang terkenal seperti Kesultanan Panai, Kesultanan Bila, Kesultanan Kualu, dan juga Kesultanan Kota Pinang. Bahwa di antara 4 ini ternyata ada juga sebuah kerajaan yang tidak terlalu besar yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Tengku Nong Hamja. Nah, Tengku Nong Hamja ini juga pernah menjabat dalam beberapa posisi yang penting di Labuan Batu. Seperti beliau pernah menjadi Pati Kabupaten Labuhan Batu, kemudian beliau juga pernah menjadi Aba ataupun Aba itu administratif belasting atau orang yang bekerja pada bidang pajak di Kabupaten Labuan Batu. Nah, kemudian kita kembali lagi dengan adanya peninggalan-peninggalan tersebut, yakni berupa tadi masjid, yang masjidnya dahulu itu dikenal dengan Masjid Lama Tanjung Medan, yang saat ini keberadaannya bersisa, peninggalannya itu masih bersisa seperti bangunan, namun pada bagian lainnya itu seperti terasnya sudah hancur. Akan tetapi ini dapat membuktikan bahwasanya kerajaan Kampung Raja merupakan kerajaan yang besar dan juga masyarakat sekitarnya menganut agama Islam. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya Tengku Nong Hamja ini merupakan seorang sosok bangsa Melayu yang dia itu sangat agamis dan juga sangat menjunjung nilai-nilai agama Islam. Nah, kemudian adanya makam Tengku Nong Hamja ini juga memperkuat bahwasanya kerajaan Kampung Raja ini benar adanya. Dan jika kita perhatikan bagaimana megahnya arsitektur dari makam Raja Tengku Nong Hamja ini mengisyaratkan bahwasanya beliau merupakan tokoh dan raja yang sangat bermanfaat dan juga sangat mampu membuat kerajaan ini terkenal kepada kerajaan-kerajaan lainnya juga. Nah, kemudian dahulu di daerah ini juga terdapat sebuah istana. Hanya saja saat ini istana tersebut sudah hancur dan hanya menjadi sebuah ladang milik warga, yaitu ladang persawitan, dan yang tersisa hanyalah sumur pada video sebelumnya. Nah, saat ini sumur itu masih digunakan oleh warga sekitar dan airnya pun akan selalu ada, dan walaupun kemarau, menurut cerita warga, sumur itu tidak akan pernah habis. Nah, kemudian dengan pos penjagaan Belanda. Nah, sebelum Labuan Batu memiliki jalan lintas seperti saat ini, ternyata dahulu ketika ingin datang ke daerah Labuan Batu sebelum terjadi pemekaran, maka orang-orang Belanda itu akan lewat melalui jalur laut, ada yang melalui jalur dari daerah Panai, dan ada juga yang melewati Sungai Barumun. Dan Sungai Barumun ini merupakan wilayah yang dahulu menjadi tempat ibu kota ataupun pusat dari kerajaan Kampung Raja, yang akhirnya ketika terjadi bencana di sekitar kerajaan Kampung Raja maka dialihkan ke desa Tanjung Medan. Nah, sekian video dari saya yang bercerita tentang ataupun mengulik dan juga membahas tentang kerajaan Kampung Raja di desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.